menjabat sebagai pelatih kiper tim Akademi Ajax pada tahun 2011 hingga 2014. Kemudian dia menjadi pelatih kiper tim Ajax Putri pada tahun 2012 hingga 2014. Bergabung dengan Ajax membuat nama Sjoerd Woudenberg kian dikenal. Dia pun direkrut untuk menjadi pelatih kiper klub Go Ahead Eagles pada tahun 2014 hingga 2019. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada tahun 2019 hingga 2021, Orlando Pirates pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian sekarang menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Struktur kepelatihan sudah terbentuk dengan sempurna. Oleh dan pemain tunjukkan keyakinan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Coba kita saksikan bersama ya. Saat ini struktur kepelatihan tim nasional Indonesia dipimpin oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia didampingi oleh dua asisten pelatih asal Belanda, yaitu Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Serta PSSI telah menunjuk Gerard van den Berg sebagai tambahan asisten timnas utama dan sebagai pelatih kepala untuk timnas U23 Indonesia. Selain itu, Quentin Jacoba telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan menjadi pelatih fisik timnas. Sudah ada 4 pelatih bersama Kluivert, kurang asisten pelatih lokal, pelatih kiper, pelatih striker, dan direktur teknik. Tapi untuk pelatih striker kemungkinan sih akan dilatih langsung juga oleh Patrick Kluivert, mengingat ia adalah legenda striker Barcelona dan timnas Belanda. Dan ia juga pernah menjadi pelatih striker di beberapa tim yang pernah ia latih. Kini tersisa kurang lebih 4 tempat untuk mengisi kekurangan tim pelatih timnas. Lantas, siapa sajakah mereka? Saat ini, tim kepelatihan timnas yang diwakili Kluivert, Pastoor, Lanzat, dan Gerald sedang berada di Indonesia. Dalam keberadaannya di Indonesia, Kluivert dan timnya telah melakukan berbagai agenda, mulai dari scouting para pemain Liga Indonesia, melakukan rapat dengan berbagai tim pendukung, hingga melakukan seleksi pelatih asisten yang akan bergabung dengan tim kepelatihan Kluivert. Selain itu, bersamaan dengan Ole yang baru saja disetujui pada rapat DPR Komisi 10 untuk menjadi warga negara Indonesia, para pemain timnas juga menunjukkan optimismenya dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia. Masih ada 4 pertandingan tersisa dan semua elemen timnas Indonesia yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Patrick Kluivert bersama 2 asistennya resmi diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Mereka memiliki target utama membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Danny Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam strategi permainan timnas Indonesia. Selain itu, pada 14 Januari, Quentin Jacoba, pelatih fisik asal Belanda, melalui story Instagramnya, telah mengkonfirmasi bahwa ia akan bergabung dengan staf kepelatihan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kemudian 24 Januari, Gerard van den Berg diumumkan sebagai pelatih kepala timnas U23 serta akan berperan sebagai asisten pelatih di tim utama. Dari sini kita bisa lihat bagaimana susunan pelatih saat ini. Kepala pelatih timnas kita Patrick Kluivert, asisten 1 Alex Pastoor, asisten 2 Danny Lanzat, asisten 3 Gerard van den Berg. Asisten 4 masih kosong, kemungkinan akan diisi oleh pelatih lokal. Pelatih fisik Quentin Jacoba. Pelatih kiper masih kosong. Pelatih striker masih kosong atau kemungkinan tidak ada karena bisa saja akan dilatih sendiri oleh Kluivert. Direktur teknik masih kosong juga. Fisioterapi masih kosong juga. Sebelumnya, PSSI berencana menambahkan 2 asisten pelatih lokal untuk memperkuat tim kepelatihan. Baru-baru ini, tim kepelatihan timnas yang dipimpin Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Salah satunya adalah memilih kandidat pelatih timnas untuk melengkapi struktur tim kepelatihan Kluivert.
Meskipun PSSI belum mengumumkan secara resmi, namun berbagai kode pun mulai bermunculan di media online Indonesia. Zulkifli Syukur memberikan kode dengan mengunggah foto bareng jajaran pelatih Timnas Indonesia di Instagramnya. Dalam unggahan terbarunya, ia memposting foto dirinya bersama Patrick Kluivert dan asisten pelatih Timnas. Selain itu, ia juga menuliskan caption yang mematik banyak netizen percaya bahwa ia adalah orang yang tepat. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga dalam perjalanan karir saya dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terima kasih PSSI, Pak Erick Thohir, dan staf coaches Patrick Kluivert. Namun Pak Sumarji, manajer Timnas, menegaskan jika saat ini memang PSSI sedang melakukan sesi wawancara dengan calon asisten pelatih Timnas. Praktis, itu artinya Zulkifli menjadi satu di antara calon asisten pelatih yang akan membantu kinerja Patrick Kluivert mendatang. Ingat, masih calon ya? Pak Sumarji pun menegaskan jika sosok yang dipilih oleh jajaran pelatih merupakan yang terbaik. Dari beberapa yang diseleksi tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Yang pasti, proses seleksi itu pasti akan dipilih dari yang terbaik dari yang baik, kata Pak Sumarji dikutip dari Tribun News. Selain itu, jika kita perhatikan lagi foto yang diunggah oleh Zulkifli terhadap sosok yang mungkin sedikit asing di sebelah kanan Denny Lansat. Sosok tersebut diketahui adalah Sjoerd Woedenberg, pelatih kiper Dewa United, yang juga salah satu pelatih yang mengikuti interview seleksi asisten pelatih Timnas. Dikonfirmasi langsung oleh Pak Sumarji, pelatih kiper asal Belanda, Sjoerd Woedenberg, dipastikan akan membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ya, benar, itu pelatih kiper Dewa United. Dia akan bertugas menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Ini permintaan langsung dari Patrick Kluivert, kata Pak Sumarji dikutip dari Bola Sport. Ya, Sjoerd Woedenberg bukan pelatih kiper sembarangan. Dia memiliki CV yang mengkilap di dunia kepelatihan kiper. Pria berusia 38 tahun ini telah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA B pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2014, dia berhasil mendapatkan lisensi UEFA E untuk pelatih kiper. Ia mengawali karir di dunia kepelatihan dengan menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13 pada tahun 2006 hingga 2007. Kemudian pindah ke KV Mechelen untuk menangani tim usia U10 pada tahun 2011 hingga 2012. Setelah itu, ia bergabung dengan tim Akademi Ajax Amsterdam pada 2011. Dia menjabat sebagai pelatih kiper tim Akademi Ajax pada tahun 2011 hingga 2014. Kemudian dia menjadi pelatih kiper tim Ajax Putri pada tahun 2012 hingga 2014. Bergabung dengan Ajax membuat nama Sjoerd Woedenberg kian dikenal. Dia pun direkrut untuk menjadi pelatih kiper klub Go Ahead Eagles pada tahun 2014 hingga 2019. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada tahun 2019 hingga 2021, Orlando Pirates pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian sekarang menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1. Selain pelatih kiper yang paling dinanti-nanti oleh fans Timnas, dirumorkan Dirtek Timnas Indonesia juga akan segera diisi. Sebelumnya, Pak Erick sempat menjelaskan bahwa PSSI akan mengumumkan sosok pengisi Dirtek PSSI pada Februari ini. Banyak media mengabarkan Dirtek Timnas Indonesia akan diisi oleh Simon Tahamata. Ya, pria berdarah 100% Maluku Indonesia, dirumorkan akan jadi Dirtek Timnas. Pasca ex pemain Ajax itu kedapatan mengikuti akun Timnas Indonesia dan Ketum PSSI Erick Thohir. Dan terbaru ia juga mengikuti akun Instagram pelatih Timnas U20 Indra Syafri. Sebagai pelatih, Simon lebih banyak berkutat di level akademi atau tim muda. Jabatan terakhirnya di era kepelatihan adalah pelatih teknis Ajax Youth. Sebelum dirinya menerima tawaran membina akademi Deutsche Football Academy di Berlin, Jerman.
Bersamaan dengan interview tim kepelatihan, PSSI juga mempercepat proses naturalisasi pemain timnas. Terbaru oleh Rumini, Tim Gepens dan Dion Marks telah disetujui oleh DPR Komisi 10 untuk menjadi warga negara Indonesia dan dijadwalkan akan melakukan sumpah WNI di London tanggal 8 Februari mendatang. Khususnya kehadiran Ole diharapkan dapat menambah kekuatan skuad timnas Indonesia. Pak Sumarji menegaskan kalau Ole Rumeni didatangkan untuk membantu skuad Garuda yang kini tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Berkaitan dengan optimisme, dengan Bapak Ibu Komisi 10 ini yang mengesahkan dan menyetujui Ole, berarti menambah optimisme yang sangat besar timnas senior akan lolos ke Piala Dunia. Itu poin utama, ungkap Sumarji kepada media di DPR RI Senayan, Jakarta. Rasa optimisme dikatakan oleh Sumarji juga bukan hanya berasal dari Ole Rumeni. Kehadiran Patrick Kluivert beserta staf asistennya juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri PSSI untuk bisa membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, pemain timnas Indonesia juga menunjukkan keyakinan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dua pemain timnas yang berkarir di Thailand, Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan, berhasil membawa timnya meraih kemenangan dan tampil dengan baik. Keduanya tampil sebagai starter. Asnawi main full 90 menit, sedangkan Arhan main 63 menit. Kedua klub mereka kini berada di papan atas. Port FC klub Asnawi di peringkat 3, sedangkan Bangkok United di peringkat 2. Selain itu, pemain timnas Indonesia yang lama belum dipanggil lagi, Elkan Bagot, comeback dengan 3 kali tak terkalahkan dan mendapatkan rating bagus. Serta pemain fullback kiri timnas kita, Kelvin Verdonk, juga berhasil menembus Player of the Month di Liga Belanda di bulan Januari ini. Ditambah pemain-pemain lain seperti Kevin Dix yang akan resmi ke Bundesliga musim depan, C yang diminati oleh Juventus dan AC Milan, dan pemain lainnya. Sedangkan untuk bintang timnas lainnya, seperti Jerry De Wolf, diperkirakan akan menyusul segera. Pasalnya, menurut Menpora Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi Jero saat ini masih terkendala kelengkapan dokumen. Menanggapi apa yang dilakukan oleh PSSI dan Patrick Kluivert beserta stafnya dan melihat perkembangan pemain timnas Indonesia, pelatih futsal timnas Indonesia ikut mendoakan sepak bola Indonesia dan timnas futsal bisa bersama-sama lolos Piala Dunia. Patrick Kluivert was one of my idols when he was playing because I was teenager in that time, so I wish him all the best, and I don't have any kind of calls for Indonesia national team for sure. I hope they qualify also for World Cup, and I hope they have good results in the upcoming games. Well, we are under the same federations, so we must collaborate. For example, in my region in Spain, players play 2 sports, play futsal and football same time. So until certain age, until 14, 15 years old, they can play both sport, no problem. After that, I think they should specialize in futsal or in football. But I hope the relationship, the closer we have the relationship and the more friendship we have is much better overall for the fans and. Ya, kita sebagai pendukung, mari kita ikut serta dan terus doakan timnas Indonesia. Menurut kalian, melihat masih kosongnya beberapa posisi di kursi kepelatihan timnas, siapa nih yang paling cocok untuk menjadi tim kepelatihan Patrick Kluivert?